Shalom saudara, terpuji nama Tuhan. Ya begitu mengasihi kita sehingga kita boleh berjumpa hari ini Senin 14 Juni 2021. Khususnya saya sangat bergembira betapa Tuhan memperkenankan kita lagi dengan kesehatan yang baru untuk memulai pelayanan dan memuliakan Dia. Hari ini kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu dengan kekuatan, kesehatan yang Engkau masih beri bagi kami, sehingga kami boleh ada dan menikmati berjumpa dengan Tuhan sejenak dan juga dengan sesama kami. Firman-Mu akan terbuka di hadapan kami. Bersabdalah Tuhan, hati kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya ke-18. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka mengendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan. Mau berkata kepada saya dan saudara dengan satu peringatan hidup, yakni nyatakanlah pilihan dalam hidupmu, iman atau tanda. Dalam kekristenan sering dihubungkan dengan hal-hal yang lahiriah. Misalnya saudara, salib, lilin, buku Alkitab, atau hal-hal yang formal, seremonial, seperti sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Kekristenan itu diukur dari hal itu. Hal-hal itu memang penting saudara, sejauh berfungsi sebagai sarana dan bukan menjadi inti iman. Bila hal-hal tersebut mendapatkan penekanan yang berlebihan, maka bisa berakibat hal-hal yang lebih mendasar seperti iman terabaikan. Pada bagian akhir surat Paulus ini menyimpulkan bahwa orang-orang yang memaksa jemaat Galatia untuk disunat adalah orang-orang yang memegahkan hal-hal lahiriah sebagai tanda kesalehan. Pada hakikatnya saudara, orang sedemikian sebenarnya mengingkari iman Kristen yang sejati. Ayat 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Mereka adalah orang-orang yang munafik, yang menuntut orang lain menaati ajaran mereka, sementara mereka sendiri menghindar semua beban berat itu. Itu jelas tadi ayat 12 dan ayat 13. Kita boleh membandingkan itu dengan teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dalam Matius 23 ayat 4 saudara. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Juga Matius pasal 23 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Hal ini boleh kita bandingkan ayat 12, ayat 13 dengan Matius pasal 23 ayat 4 tadi, dan juga ayatnya yang ke-17 dari perikop kita. Namun
tanda lahirnya itu ada karena kesetiaannya memikul salib untuk melayani Tuhan. Paulus tidak bermegah atas tanda-tanda lahirnya tersebut. Bagi Paulus yang penting bukan tanda, melainkan iman sejati yang ada di baliknya. Ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ketika kekristenan hanya berhenti sebatas tanda lahirnya, maka ada begitu banyak kerugian yang akan dialami oleh orang Kristen. Imannya akan mandek, tidak bertumbuh, bahkan dalam bahaya mati karena tidak lagi menjadi dasar hidup kekristenannya. Yang muncul adalah sejenis kemunafikan. Dari luar kelihatan saleh, di dalamnya imannya keropos. Bagaimana mungkin kekristenan seperti itu bisa bertahan menghadapi badai pencobaan arus hidup kita sehari-hari yang tidak selamanya mulus, enak, tetapi sedia dan terbuka, selalu berat. Semudah orang menyembunyikan kalung salib agar tidak ketahuan sebagai orang Kristen, segampang itulah orang menyangkali Tuhannya kalau kualitas kekristenannya hanya sebatas kulit atau yang nampak saja. Karena itu saudara, dibutuhkan iman yang sejati. Itu yang akan memampukan kita mewujudkan dalam kesaksian hidup yang memberkati orang lain. Jadi dari kehidupan kita akan menjadi saksi dan orang lain akan merasa diberkati. Dengan demikian saudara, kita sudah bisa memilah sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Yang diharapkan Tuhan bagi kita adalah iman atau tanda. Jelas kita memilih iman yang berbuah di dalam keseharian kita, dalam segala situasi. Terpujilah Dia. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, sejenak kami telah merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu sangat bersyukur hari ini memulai lagi pelayanan setelah kami jeda 1 minggu karena kesehatan. Pada bagian pita suara dan tenggorokan yang terganggu radang, sedang dalam pengobatan, tetapi karena Tuhan berkenan hamba-Mu dapat lagi memiliki suara sekalipun itu terbatas. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu pakai untuk melayani Engkau melalui firman-Mu dan renungan hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya dengan tulus, sebagai sarana untuk menumbuhkan iman kami yang sejati kepadamu, dan sebagai alat untuk hidup kami menjadi terpupuk dan menjadi kesaksian bagi banyak orang di mana Tuhan percayakan kami Engkau tempatkan mengarungi hidup masing-masing. Oh Tuhan, terima kasih untuk itu. Hari ini sebelum kami beraktivitas banyak, biarlah firman-Mu ini menjadi rema yang terus berbicara bagi kami, renungan-renungan yang tidak pernah habis, untuk menguatkan kami dalam arus pencobaan yang mungkin saja terjadi di sekitar kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kehidupan anugerah-Mu ini kami sadar sangat mahal. Karena itu kami akan pakai secara bertanggung jawab yang tidak mengecewakan Tuhan. Termasuk berbagai karya kami, rencana kami, usaha kami, pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Tuhanlah yang berkarya. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami di mana saja dalam segala keadaan. Berkatilah Tuhan dan jaminlah mereka sehingga kami tenang. Kami berdoa untuk para orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Tuhan selalu memberkati mereka, bersuka cita menjalani masa-masa tuanya, termasuk mereka yang sudah tidak mampu apa-apa. Tetapi sukacita dalam Tuhan selalu ada. Orang-orang yang melayani mereka mendapat berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang Kau pilih dalam mengangkat pelayanan. Berkatilah bersama dengan keluarganya. Mereka tenang dan senantiasa bersukacita dalam mengangkat pelayanan itu, termasuk hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah dan bangsa ini. Berkatilah di mana saja dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang benar. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pertumbuhan dan pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Berkatilah Tuhan. Semua dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bahwa ada satu saat nanti semua lidah di muka bumi ini mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Maka selesailah karya, tanggung jawab, misi kami. Tetapi hanya kami bawa di dalam Tuhan. Keputusan dan karya Tuhanlah yang jadi. Kami berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang bergumul di sekitar sakit penyakit.
di mana saja, baik yang dirawat di rumah sakit, istirahat di rumah, di tempat khusus. Engkau berkati supaya tubuh kami kembali sehat. Upaya-upaya yang sudah sedang dan masih dilakukan, Tuhan berkenan sehingga mendatangkan pemulihan sempurna bagi kami. Begitu pula mereka yang berduka, hiburkan dan tabahkan mereka, kuatkan mereka, menopang Tuhan, supaya kami lewati duka cita itu dengan kekuatan dan harapan di dalam Tuhan. Oh Bapa, bagi mereka yang bersuka cita hari ini, karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahannya, sempurnakanlah sukacita itu. Nama Tuhan tidak dilupakan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun dan bersyukur kepadamu. Amin.